100 juta pertama pajaknya berapa ya? Hai semuanya, balik lagi dengan gue Immanuel dari MSM Consulting. Jadi di video kali ini kita akan bahas topik yang lagi hot nih, yang sering terjadi buat kalian kalangan pemuda yang baru terjun di dunia bisnis atau kalian yang baru merintis usaha. Jadi ada artikel yang menyatakan bahwa mayoritas dari Gen Z dan milenial rata-rata mereka sudah punya bisnis sendiri. Jadi apa jadinya kalau misalkan omset di atas 100 juta, bahkan mendekati 500 juta rupiah. Nah, ini pasti meledak banget ya guys. Sebagai orang awam pasti kita takut yang namanya pajak. Tapi jangan khawatir guys, karena pemerintah sudah membuat undang-undang baru. Nih ya, undang-undang ini mengatakan bahwa di bawah 500 juta rupiah pajaknya ini 0% guys. Jadi hal ini diatur di peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 tentang penyesuaian di bidang pajak penghasilan. Ya, aturan ini merupakan turunan dari undang-undang HPP nomor 7 guys di tahun 2021. Nah, mungkin kalian berpikir nih kalau misalkan 100 juta pertama tuh susah banget ya, butuh pendidikan yang tinggi. Kalian misalkan harus S2 ya, kalian harus ke universitas. Tapi kalian tahu nggak sih kalau di Indonesia itu banyak lulusan SMA yang sudah memulai usaha loh, yang sudah dagang ya. Nah, gue punya temen nih, gue punya cerita nih kalau misalkan temen gue ini di e-commerce di platform yang hitam ya guys. Jadi dia ini account manager kan, dia ini manage sellers. Dan gue surprise banget guys kalau misalkan dia punya sellers itu rata-rata masih muda-muda usianya, bahkan ada yang masih belum kuliah loh, dan omset mereka surprisingly bisa miliaran. Jadi kalian jangan sungkan kalau misalnya kalian baru merintis usaha, ini saatnya buat kalian. Dan sangat penting bagi kalian untuk mengurus atau mengatur strategi perpajakan. Salah strategi aja bisa bikin kalian kehilangan peluang bisnis loh guys. Jadi kita sebagai konsultan sangat paham ya mengenai kompleksitas peraturan pajak di Indonesia, dan kita bisa bantu kalian untuk ngurangin beban kalian, dan kita bisa bantu kalian juga untuk menghandle administrasi perpajakan di perusahaan kalian. Barusan kalian kan udah bahas UMKM. Sekarang kalian pasti bingung kalau misalkan kalian jual jasa profesional, bagaimana? Misalkan kalian bukan dagang, bukan jualan barang, tapi kalian jual jasa. Nah, kalau kalian menjual jasa profesional, penghasilan kalian akan dikenakan pajak secara progresif. Kalian tahu nggak sih kalau tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak itu dibagi menjadi 5 layer atau 5 kelas ya. Jadi layer pertama itu 0 sampai dengan 60 juta yang dikenakan tarif sebesar 5%. Ya, kemudian layer kedua 60 sampai dengan 250 dikenakan tarif sebesar 15%. Ya, kemudian layer ketiga 250 sampai dengan 500 juta dikenakan tarif sebesar 25%. Layer keempat 500 sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif sebesar 30%. Ini gede nih, udah lumayan gede nih ya. Nah, ini layer terakhir nih paling gede guys. Jadi layer terakhir ini di atas 5 miliar. Ya, kalian bayangin kalau kalian punya penghasilan dalam setahun di atas 5 miliar, maka kalian akan dikenakan tarif ya sebesar 35% atas penghasilan di atas 5 miliar tersebut. Nah, gue coba simulasi kalau misalkan untuk profesional dengan penghasilan sebulan 5 juta rupiah, kalian harus bayar pajak berapa? Dengan penghasilan 5 juta per bulan, maka jumlah penghasilan bersih dalam setahun yang kalian terima adalah 60 juta. Ya, 5 juta dikali 12 bulan. Nah, dengan penghasilan 60 juta ini, maka WP ini tergolong mendapatkan fasilitas ya. Kita asumsikan saja fasilitas PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajak sebesar 54 juta. Ya, jadi belum kawin nih, masih single, belum punya tanggungan. Dan jumlah PKP-nya oleh karena itu 60 dikurang 54 menjadi 6 juta. Ya, jadi berapa pajak penghasilan terhutangnya? Pajak penghasilan terhutangnya itu dikenakan 5% dari 6 juta, yaitu sebesar 300.000. Wah, susah ya ngitung pajaknya. Kalau kalian pakai jasa konsultan, pasti kalian akan dibantu untuk hitung pajak kalian. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau misalnya kalian butuh, langsung aja kontak konsultan. Konklusinya, untuk mengelola keuangan dengan baik ya, kalian harus bayar pajak ya, bayar pajak sesuai, bayar pajak yang tepat waktu. Kalau kalian salah hitung atau kalian telat bayar, itu bisa jadi fatal ya. Kalian harus bayar sanksi dan denda administratif. Bayangin kalian punya perusahaan kan lagi fokus ngembangin bisnis, namun kalian nggak punya waktu kan pasti untuk ngurus yang namanya pajakan. Jadi peran konsultan pajak itu sangat penting ya guys, sangat penting untuk membantu kalian, apalagi kalian yang baru merintis startup. Pusing cari konsultan? Semuanya bisa dibantu MSM Consulting. Gimana Gen Z? Udah siap belum untuk dapat 100 juta pertama kalian? Jadi, kalian prefer jual barang atau jasa? Jangan lupa ya guys, komen di bawah. Ingat, everything is hard before they are easy.